anak-anak semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga tetap senang di rumah aja. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai graphic design, fungsi warna CMYK dan RGB, dan image format. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih kita untuk belajar ini gitu ya? Tujuannya sendiri agar ketika kalian dalam mendesain digital, kalian dapat melakukan pengaturan yang tepat dan benar sehingga kalian tidak salah ketika mencetak gitu ya. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari dan tujuannya adalah itu gitu. Kita simak aja seperti apa sih kira-kira fungsi warna CMYK dan RGB serta image-image format yang ada gitu ya, biar kalian nggak salah saving juga atau salah penggunaan juga. Nah, kita akan membahas warna RGB dan CMYK. Nah, RGB dan CMYK ini tentunya kita sering mendengarnya ya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari RGB dan CMYK? Tentunya pertama dari kata-katanya ya. RGB itu adalah red, green, blue, sedangkan CMYK itu adalah cyan, magenta, yellow, dan black. Oke, nah jadi perbedaannya itu adalah penggunaannya. Kapan sih kira-kira kita menggunakannya? RGB sendiri digunakan ketika kalian mendesain sesuatu untuk di dalam komputer aja, atau contohnya untuk mendesain web gitu ya, dan pokoknya untuk keperluan-keperluan yang ada di laptop aja gitu atau PC. Nah, sedangkan kalau CMYK sendiri ini untuk warna khusus untuk dicetak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mencetak sesuatu, berarti harus disamakan warnanya dengan CMYK karena untuk dunia percetakan di seluruh dunia itu menggunakan CMYK gitu. Jadi itu cara kalian mengambil apa mau gunain mau RGB atau CMYK sih sebenarnya gitu ya. Next. Nah, di sini kita bisa melihat ya cara memilih RGB dan CMYK. Nah, penggunaan ini biasanya dua warna ini biasanya ada di aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan gitu pilihannya. Terus terang saya sendiri cuma menggunakan RGB dan CMYK color. Nah, jadi inilah warna-warna dari CMYK dan RGB. Nah, ini cyan, magenta, yellow, black, dan RGB, red, green, blue. Seperti ini pewarnaan tintanya gitu ya. Nah, untuk CMYK vs RGB sendiri, tentunya RGB itu warnanya jauh lebih banyak dibandingkan CMYK. Makanya kenapa kalau misalkan kita mencetak sesuatu, kadang-kadang warnanya suka turun tuh. Nah, itu karena di layar komputer warnanya wow banget gitu ya, ternyata pas dicetak warnanya kadang-kadang agak ada penurunan karena memang warna CMYK sendiri tidak sebanyak RGB gitu ya. Next. Nah, kita akan masuk ke skema warna. Nah, di skema warna ini dasarnya aja biar kalian tahu juga cara mengambil sampel-sampel warna desain yang menarik gitu ya. Yang pertama itu adalah monokromatik, yang dimana warna bersumber dari satu warna dengan nilai intensitas yang berbeda. Seperti yang kita lihat di sini contohnya. Di sini ada pewarnaan biru ya, dan ini mempunyai nilai intensitas yang berbeda. Intensitasnya seperti apa? Misalkan biru yang bagian sini dikasih tetesan sedikit persenan warna hitam, sehingga birunya menjadi dark lama-kelamaan, jadi gelap gitu ya. Nah, kalau yang di tengah-tengahnya ini lebih ke tint ya, atau misalkan warnanya dasarnya tuh abu-abu, jadi hitam, abu-abu dan putih gitu. Jadi ketika biru dicampur dengan warna abu-abu akan membawa atau membentuk warna seperti yang ada di tengah-tengah ini. Dan yang terakhir adalah biru yang dimana dikasih tetesan warna putih atau persenan warna putih sehingga menjadi gradasi yang lebih terang. Nah, ini adalah warna-warna monokromatik yang disebut. Lalu kedua adalah analogus yang dimana warnanya tuh berdekatan gitu ya satu sama lain dalam lingkaran warna. Nah, jadi biasanya tuh ada lingkaran warna seperti ini. Kalau misalkan kalian masuk murni ke The Cafe atau desain grafis, biasanya kita mempelajari teori-teori warna. Nah, teori warna itu biasanya kita benar-benar
mencoba gitu ya secara manual tetesan-tetesan warna gitu, persenan-persenan warnanya. Jadi biar langsung terjun seperti apa sih teori warna itu. Nah, tapi kalau misalkan di digital ini kita cukup tahu aja, oh ini adalah lingkaran warna gitu ya. Kombinasi ini memberikan warna yang terang dan ceria. Jadi warna-warna yang berdekatan dari si lingkaran ini gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah komplementer. Dua warna dengan garis kontras berseberangan, komplementer menghasilkan perpaduan warna yang sangat menonjol. Jadi kalau misalkan kalian suka lihat ada penekanan warna, misalkan ada circle-circle atau polka dot gitu ya, warnanya biru semua terus tiba-tiba ada warna kuning. Nah, itu disebut dengan komplementer. Jadi kayak misalkan ini kan bisa dilihat ya, komplementer tuh dua warna dengan posisi kontras. Jadi kayak merah sama hijau. Jadi benar-benar berjauhan gitu ya. Nah, ini adalah posisi kontras dengan kalian menggunakan skema warna komplementer, itu hasilnya akan dahsyat dan bagus banget gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke image format. Nah, image format sendiri ini ada bermacam-macam dan ini biasanya ditemukan di dalam ketika kita akan melakukan pengaturan dalam aplikasi-aplikasi desain digital. Nah, kira-kira ada apa aja sih? Kita coba simak ya. Nah, di sini pertama kita harus tahu dulu nih, aplikasi itu ada terdiri dari dua macam, yaitu aplikasi untuk raster dan satu lagi aplikasi untuk vektor. Penjelasan lebih detailnya nanti saya akan kasih tahu ketika kita akan benar-benar masuk ke dalam materi raster dan vektor. Nah, di sini saya akan memberitahukan secara singkat aja mengenai perbedaan image format. Jadi yang pertama kita akan membahas si raster dulu atau bitmap. Nah, raster dan bitmap ini biasanya ada di Adobe Photoshop. Nah, kalau misalkan kalian membuka Adobe Photoshop dan akan menge-save formatnya, itu biasanya kita bisa melihat gitu ya, macam-macam gitu ya, ada format berbagai macam. Nah, di sini saya akan menerangkan format-format yang sering kita gunakan aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini format-format yang sering kita gunakan yaitu adalah JPEG, PNG, GIF, TIFF, dan BMP. Ini format untuk aplikasi bitmap ya, atau aplikasi raster gitu. Nah, JPEG sendiri, ini sering kita dengar banget gitu ya. JPEG sendiri itu adalah kepanjangan dari Joint Photographer Expert Group, yang dimana itu menampilkan gambar yang menggunakan banyak warna seperti foto wajah. Jadi memang JPEG ini khusus image developer atau image editing gitu ya. Jadi memang untuk mengedit-ngedit foto, mengedit-ngedit image yang besar-besar atau banyak warnanya, itu bisa di JPEG gitu. Nah, PNG itu Portable Network Graphic. Nah, PNG sendiri ini gambarnya memiliki banyak warna dan dapat diedit ulang tanpa mengurangi kualitas. Nah, ini cocok untuk logo atau grafis-grafis yang transparan. Nah, grafis-grafis transparan tuh biasanya kayak misalkan nggak ada backgroundnya gitu ya. Nah, itu jadi kayak transparan, jadi kayak cuman objeknya aja yang difokuskan. Nah, jadi dia cocok banget untuk logo gitu. Jadi biasanya emang kalau nge-save sesuatu itu kalau logo itu pakai PNG biasanya. Karena biar gampang ditarik untuk diedit ulang gitu. Misalkan di poster gitu ya. Tinggal ditarik gitu langsung jadinya PNG. Jadi nggak ada background belakang putih-putihnya itu lagi. Lalu yang ketiga itu ada GIF atau Graphic Interchange Format. Nah, ini biasanya kita sering menemukannya di animasi ya, kayak misalkan gerak-gerak dikit gitu lah. Nah, jadi itu bisa menggunakan GIF. Nah, itu bisa dilakukan di Adobe Photoshop sebenarnya. Nah, selanjutnya ada TIFF, yaitu Text Image File Format. Nah, TIFF ini sendiri ukuran filenya itu sangat besar gitu, tapi memang kualitasnya itu benar-benar bagus gitu. Jadi kualitasnya tinggi gitu dan dapat menyeimbangkan antar kualitas gambar oleh berbagai aplikasi grafis. Jadi kalau kalian pindahkan gitu ya karya kalian atau desain kalian ke format atau aplikasi lain, itu bisa diikuti oleh si TIFF ini sendiri. Atau misalkan dari Windows ke Macintosh itu kayak masih mirip-mirip gitu ya kualitasnya. Lalu terakhir itu ada BMP atau bitmap.
Nah, ini biasanya jarang digunakan sih ya. Saya sendiri juga nggak pernah gunain BMP ini, bitmap. Jadi dia kayak untuk save pixel-pixel gitu sih sebenarnya. Tapi saya terus terang saya nggak pernah menggunakan bitmap ini gitu. Next. Nah, sekarang kita akan melihat apa namanya save file untuk si vektor. Nah, untuk vektor sendiri di sini kita bisa melihat save dari si freehand gitu. Nah, dulu saya suka menggunakan freehand. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan untuk belajar apa namanya mengolah vektor untuk pemula biasanya bagus menggunakan freehand. Nah, kita bisa lihat save-nya sendiri itu ada berbagai macam save si vektor ya. Nah, kira-kira mana sih yang akan kita pilih ketika kita akan menge-save desain vektor kita? Nah, pertama ada EPS, yaitu Encapsulated PostScript, yang dimana hampir semua program persiapan cetak dapat mengenali format ini. Biasanya ditemukan di aplikasi vektor seperti AI atau CorelDRAW segala macamnya. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang berbasis vektor gitu ya. Nah, kedua ada PDF atau Portable Document Format. Wah, akhirnya tahu ya apa arti dan kepanjangan dari PDF sendiri. Nah, PDF sendiri ini sering banget kita dengar ya. Nah, PDF juga sering banget digunakan dalam proses cetak-mencetak ya biasanya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencetak desain kalian dalam format yang besar atau format yang kecil, lakukanlah dengan PDF. Itu saran saya sih, karena ketika ke percetakan itu kualitasnya tetap sama dan tidak berubah biasanya. Paling kalau berubah pun dikit-dikit aja gitu. Tapi benar-benar font kalian tetap oke, terus sama ilustrasinya tetap oke. Biasanya sih kualitasnya mirip-mirip. Nah, jadi kayak tampilannya dapat menyesuaikan dan bisa relatif sama gitu, mendukung kualitas cetak gitu. Dan gampang banget kan ya di apa namanya diperoleh sama kita PDF ini. Lalu ada AI, yaitu Adobe Illustrator, yaitu digunakan untuk melanjutkan editing desain vektor dalam aplikasi AI. Nah, ini aplikasi AI sendiri atau Adobe Illustrator sering banget juga ada di percetakan. Jadi, kalau misalkan kalian mau mencetak sesuatu, nggak apa-apa pakai AI karena biasanya mereka akan punya gitu. Terus SVG atau Scalable Vector Graphic, format gambar vektor berbasis skalabilitas gitu. Kualitas gambar akan tetap sama meskipun resolusi di layar di tiap perangkat berbeda. Ukuran filenya cenderung kecil, cocok untuk logo dan icon. Terus terang saya juga jarang menggunakan SVG ini. Saya lebih cenderung ke EPS atau AI atau hanya 3 itu yang biasanya saya gunakan. SVG ini sangat jarang. Tapi yang kalau saya baca-baca ya artikelnya sendiri, SVG ini juga sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya seperti Chrome atau Firefox karena ukurannya tuh kecil katanya gitu. Jadi apa namanya kualitasnya tetap sama tapi ukurannya kecil gitu. Nah, itu bisa pakai SVG atau Scalable Vector Graphic. Nah, ini perbedaan antara si vektor sama bitmap. Jadi kalau kalian dari tadi dengar vektor bitmap atau raster, nah inilah perbedaannya. Jadi kalau vektor itu biasanya digunakan untuk animasi atau kartun gitu ya. Misalkan kalian membuat ilustrasi, nah itu biasanya di vektor atau logo. Nah, karena kenapa? Kita bisa lihat perbedaannya ya di dalam ini PowerPoint kita. Kalau vektor itu gambarnya halus banget ya kan? I have sharp edge gitu ya. Jadi di sini halus banget. Nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan PDF aplikasi gitu ya, mau di save di PDF, hasilnya kan tetap seperti ini, cantik gitu ya. Nah, kalau misalkan raster atau bitmap, nah itu biasanya sama. Kalau misalkan kalian dengar raster itu sama aja dengan bitmap. Nah, jadi kalau raster itu dia modelnya pixel. Jadi kalau semakin di zoom, dia akan kelihatan seperti kotak-kotak. Nah, itu perbedaannya si vektor dan bitmap. Jadi kalau misalkan besok-besok saya bilang kerjakan di aplikasi vektor. Nah, ya jadi kalian akan menggunakannya Adobe Illustrator. Atau kalau misalkan saya bilang kerjakan di aplikasi raster. Lalu kalian akan mengerjakannya di Adobe Photoshop. Jadi biasanya vektor itu cenderung ke Adobe Illustrator
dan bitmap atau raster cenderung ke Adobe Photoshop gitu. Jadi apa kira-kira seperti itulah perbedaan si vektor dan bitmap. Ketika kalian pengen garisnya halus atau seperti ilustrasi, kalian menggunakan vektor. Ketika kalian mau image editing, kalian harus menggunakan bitmap. Nah, atau bisa juga kalau misalkan mau buat company profile ya, kayak misalkan kan kadang-kadang suka ada foto-fotonya tuh, kita bisa menggunakan bitmap. Next, ilustrasi dan warna. Jadi ilustrasi dan warna di sini kita bisa lihat contohnya ya. Nah, ini gambar vektor nih kalau kalian bisa lihat gitu. Jadi warnanya juga jelas, gradasinya ya ada. Ini saya cuma contoh aja sih sebenarnya gitu. Nah, saya mau ngasih lihat ke kalian nih. Ini adalah contoh-contoh istilah kata perbedaan ketika kalian membuat manual desain digital sampai 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, jadi di sini desain grafis ini pertama-tama kenapa saya selalu menyuruh manual karena supaya kalian dapat terbiasa gitu ya dengan inspirasi atau kreativitas. Lalu di sini kita pernah melakukannya yaitu di graphic design scanner yang dimana di sini kalian menggabungkan dua hal yaitu antara manual dan desain digital. Jadi dibikin manual sketchnya lalu diedit di desain digital. Selanjutnya kalian akan masuk ke 2 dimensi application. Nah, ini agak maaf ya contohnya agak berantakan. Ini tugas pertama saya kalau nggak salah waktu dulu kuliah. Nah, jadi modelnya tuh kayak vektor gitu. Jadi kalian nih halus nih bentuknya. Gitu ya. Ini ilustrasi gitu ya. Ini dua application ya atau 2 dimensi. Nah, ini juga gambar dua dimensi. Salah satu contohnya yaitu berbentuk ilustrasi yang tadi saya bilang gambarnya halus ya. Tuh. Nah, lalu di sini juga masih 2 dimensi. Nah, ini adalah 3D-nya. Jadi kalau kalian bingung antara desain grafis kok akhirnya ada 3D-nya, nah ini masuk ke 3 dimensi gitu. Itu kira-kira dari saya mengenai fungsi warna SIMYK dan image format gitu. Jadi biar kalian tahu dulu nih dasarnya penggunaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Adobe Illustrator yang dimana kita akan menggunakan aplikasi vektor gitu ya. Saya sangat menyarankan kalian menggunakan aplikasi vektor Adobe Illustrator karena Adobe Family merupakan adalah salah satu standar untuk word skill gitu ya. Jadi ketika nanti kalian ikut LKS atau kerja gitu ya, biasanya word skill itu ya pakai Adobe Family gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau belajar aja nggak apa-apa pakai CorelDRAW boleh, pakai freehand boleh gitu untuk melatih tangan kalian untuk menggunakan mouse. Nah, sekarang kita akan klik Start New File Fast yaitu A4. Nah, kita di sini sudah buka Adobe Illustrator-nya. Di Adobe Illustrator sendiri itu nggak jauh beda dengan Adobe Photoshop. Cuman bedanya yaitu kalau Adobe Illustrator itu lebih ke vektor yang tadi saya sudah jelaskan, sedangkan kalau Adobe Photoshop lebih ke raster. Nah, untuk Adobe Illustrator sendiri di sini kita akan lebih sering menggunakan pen tool. Di Adobe Illustrator sendiri kita di sini diminta untuk menjadi seseorang yang sabar dan mempunyai ketelitian yang tinggi. Nah, kita simak aja seperti apa kira-kira. Nah, di sini kita akan klik pen tool. Di sini ada selection tool, di sini ada direction tool. 3 ini akan kita sering gunakan. Di pen tool sendiri kita bisa membuat ini kenapa saya selalu menyarankan kalian untuk latihan desain manual sendiri karena di sini kita akan menggambar sebenarnya. Nah, jadi untuk menggambar sesuatu kita bisa klik dan akan muncul terlihat seperti ini. Klik biasa ya ini ya. Nah, lalu contoh aja kita mau buat hati misalkan. Di sini kita akan klik lagi.
Namun, jangan dilepas klikannya lalu digeser mouse-nya. Gitu ya. Nah, sama ini juga kayak gitu. Nah, kalau gini kan posisinya seperti ini nih, ya. Si apa namanya nih garisnya. Kita pastikan menggunakan shift dan kita klik di titik terakhir. Dia akan membuat garis baru lagi, namun masih tetap berhubungan. Kalau salah bisa Ctrl Z tuh, atau kurang-kurang dikit. Nah, ini sama, kita balikan lagi dan nah, seperti itu. Selesai. Jadi buat hati. Nah, lalu di sini tenang aja, kita masih bisa mengedit-ngedit titiknya. Gunanya si direction tool sama selection tool ini adalah untuk mengubah-ubah dari posisi yang udah kita buat titiknya. Contohnya satu ini, misalkan di sini kurang ke bawah dikit. Nah, kita bisa atur gitu ya. Atau ininya kurang. Nah, itu atau ini juga kurang bagus gitu misalkan, itu juga bisa. Oke. Contoh ya ini ya. Nah, kalau sudah begini kita bisa mengedit-ngedit yang seperti tadi saya bilang. Lalu kegunaan dari si selection tool sendiri adalah untuk memindah-mindahkan gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini kalian bisa menggunakannya. Misalkan mau diganti-ganti warnanya itu juga bisa. Gitu ya, tinggal kita klik aja 2 kali, tapi jangan lupa menggunakan selection tool. Atau kalau misalkan kalian gak mau ada apa namanya si tepiannya atau bordernya, kalian juga bisa mengganti gitu ya. Tuh, misalkan. Nah, kalau sudah kita lihat berbentuk hati, kita bisa juga menggunakan macam-macam di sini. Ada teks, ada gradients, dan sebagainya macamnya. Sekarang kita akan belajar dulu untuk melihaikan tangan kita untuk dalam membuat vektor. Di sini saya akan file open. Nah, saya akan membuka desain yang ini. Nah, di sini saya pengen kalian latihan untuk membuat vektor ini kembali. Kenapa? Karena agar tangan kalian terlatih. Saya kasih contoh sedikit. Oke, ini belum saya ganti. Warnanya jadi putih kayak gini semua, jadi nggak kelihatan line-nya. Kita bisa matikan dulu di sini atau none, jadi biar kita bisa melihat alurnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita bisa zoom ya. Kalau misalkan agak-agak miring sedikit, nanti bisa dibenarkan. Nah, hasilnya sudah jadi ya, yang saya buat. Kira-kira akan seperti ini. Kalau misalkan kita hapus, nah jadi seperti ini kira-kira yang sudah kita buat. Kita fitkan dulu, fit on screen. Sekarang kita hanya tinggal mengganti warnanya aja gitu ya. Misalkan jadi warna terserah yang kalian mau, misalkan merah. Ingat kalau misalkan kalian mau ngubah-ngubah, biasanya pakai selection tool atau direction tools. Oke, kita bisa lihat ya bedanya. Nah, ini coba kita delete. Lalu kita fokus ke sini. Tapi untuk kalian saya pengen semuanya diselesaikan ya. Jadi kayak apa namanya? Saya pengen kalian menyelesaikannya dengan satu gambar penuh kayak tadi, karena untuk kalian belajar sebenarnya. Jadi biar terbiasa dan nggak kaget gitu. Nanti kalau misalkan besok-besok disuruh ngedesain atau misalkan suruh gambar vektor, kalian bisa. Nah, di sini kita juga bisa langsung pakai Alt gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah macam-macam. Jadi seperti ini.
Nah, kayak gini aja udah kelihatan beda ya langsung hasilnya. Nah, ini kita alt. Caranya gimana? Kita klik gambarnya, lalu kita klik alt. Nah, lalu kita tarik, akan terbentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa desain-desain sendiri lagi. Lalu kita atur-atur gitu ya model-modelnya. Oke. Kalau mau diubah posisinya bisa setter LT sehingga kita bisa mengaturnya. Oke. Nah, jadi bisa juga langsung diperbanyak. Ya, misalkan langsung. Oke, setter LT. Tinggal kita ubah-ubah dikit. Tuh. Nah, jadi anak-anak sekalian, saya pengen kalian tahapannya itu adalah membuat seperti ini dulu. Nah, ini waktunya untuk belajarnya cukup panjang karena menurut saya ini dasar banget sehingga kalian harus bisa dulu. Kalau misalkan kalian gak bisa di sini, agak sulit untuk melakukan ilustrasi-ilustrasi ke depannya. Jadi tugas pertama kalian adalah coba dulu melakukan desain seperti yang saya lakukan. Namun, kalau kalian, saya pengennya benar-benar utuh gambar yang tadi. Mencoba untuk menggambar vektor bunga yang ini dan diwarnakan sesuai dengan keinginan kalian gitu ya, yang secakepnya kalian gitu kan. Kita udah belajar teori warna juga. Nah, di sini terserah kalian. Kalian juga bisa pakai misalkan pakai gradient atau apa, itu juga dibolehkan gitu ya. Kalau misalkan kalian mau coba-coba pakai efek-efek lain, saya juga tidak mempermasalahkan ya. Misalkan kalian mau menambahkan efek apa yang ada di sini, kalian bisa coba-coba. Karena sejujurnya desain grafis itu tidak yang susah itu bukan di aplikasinya, namun dalam mencari idenya sebenarnya. Dan ketika kalian sering mendesain sesuatu, otomatis sense of desain kalian akan naik perlahan-perlahan. Ketika kalian sudah tahu teorinya, sudah mencobanya gitu ya. Jadi itu akan dengan sendirinya tahu gitu. Oh, kalau yang ini bagus seperti ini gitu. Jadi sense warnanya juga kalian akan muncul gitu ya, sampai lekukan, sampai apa semuanya itu akan muncul. Namun aplikasi itu penting, tapi sangat lebih penting konsepnya gitu. Jadi kalau kalian udah tahu konsepnya mau buat apa, ke aplikasinya itu lebih mudah gitu. Itu aja dari saya kira-kira untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa belajar, semoga kalian bisa memahami, dan semoga bisa diaplikasikan di desain-desain berikutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Semoga kalian mengerti, semoga kalian terinspirasi. Selamat mencoba dan semangat terus. Oke, sukses selalu. Bye-bye.